Perkembangan teknologi semakin tak terkendali. Dari adanya AI sampai kolaborasi Intel Optane dan SSD, produsen pun semakin gigih untuk berlomba mencapai yang nomor hiji. Seperti yang akan kita bahas kali ini dari brand kenamaan yaitu HP. Ya udah, langsung aja kita ke bagian inti. Selamat menonton, Sobat Party. Halo Mara guys, di sini. Dan di video kali ini kita akan bahas laptop HP 14 SDH 1013Tu, laptop dengan prosesor generasi ke-10 dari HP. Nah, menariknya lagi, laptop HP ini menggunakan SSD dan Intel Optane di satu PCB board yang sama. Gimana performanya nanti akan kita uji di video kali ini. Tapi buat kalian yang barusan boker, jangan lupa cebok supaya tangan kalian gak bau saat kalian subscribe channel DKID. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka dengan konten teknologi di channel DKID. Nah, sekarang kita bahas spesifikasi lengkap dari laptop HP 14 SDH 1013Tu kali ini. Menggunakan prosesor Intel Core i3 generasi ke-10 yaitu 1005G1 dengan 2 core dan 4 thread. Yang punya base clock 1,4 GHz dan punya turbo boost sampai 3,4 GHz. Dan dari segi penyimpanan mempunyai SSD 256 GB plus 16 GB Intel Optane. Nah, ini teknologi baru yang menarik yaitu Intel Optane Memory H10 yang katanya bisa mempelajari habit kita saat membuka aplikasi yang sering kita gunakan sehingga lebih efisien dan lebih cepat. Kemudian untuk RAM menggunakan 4 GB DDR4 dengan speed memori 2666 MHz dan nggak ada optical drive di laptop ini. Dan laptop ini sudah menggunakan Windows 10 original dan sensor fingerprint sudah tertanam juga di laptop ini. Kemudian di bagian layar menggunakan 14 in Full HD panel IPS yang punya 60% sRGB. Nah, lanjut ke bagian desain. Seperti kalian lihat, yang kebetulan kita review kali ini berwarna silver dengan logo HP di bagian tengahnya. Kemudian dari segi rasa di bagian sini nggak ada tekstur yang terasa atau polos-polos aja. Nah, sesuai ritual di channel DKID, selain adanya semut, kita mau bahas laptop ini apakah bisa dibuka dengan satu tangan. Langsung aja kita cobain. Dan sangat mengecewakan karena laptop ini belum bisa dibuka dengan satu tangan. Di bagian atas terdapat tombol power yang terpisah dengan bagian keyboard. Yang menguntungkan saat keyboard kalian terjadi jamming atau error keyboard, kalian tetap bisa menghidupkan laptop ini untuk memindahkan data kalian. Kemudian di sampingnya terdapat lubang-lubang audio output. Dan di bawahnya langsung terdapat keyboard backlight yang punya travel distance 1,5 mm. Sekarang kita cobain gimana sih ngetiknya di laptop ini. Secara feel memang standar aja dan memang masih berisik sih. Beralih ke bagian bawah yaitu bagian touchpad yang desainnya memang HP banget, yaitu melebar. Kemudian di sebelahnya terdapat fingerprint sensor yang berguna untuk login Windows Hello. Lanjut ke bagian samping, terdapat full size SD card yang berfungsi untuk memindahkan data dari memory card kamera kalian tanpa menggunakan card reader. Kemudian terdapat dua lampu indikator untuk SSD dan satu untuk power. Di bagian sebelah kanan terdapat input power, kemudian HDMI port, dan dua USB 3.0. Kemudian satu port untuk Type-C dan satu audio jack input. Beralih ke bagian layar, ya sesuai dengan laptop-laptop sekarang yang berperang dengan ketipisannya atau frameless, laptop ini di bagian kanan kirinya sudah terlihat frameless dengan warna hitamnya tentunya. Tapi di bagian atas bawah masih menggunakan base yang cenderung lebar, atau mungkin memang di bagian atasnya juga terdapat webcam, jadi memang harus diakalin seperti ini. Cuman yang menjadi perhatian khusus dari DKID adalah build material di bagian layar, kenapa masih bengkok-bengkok atau masih kembut-kembut di bagian tengahnya. Ya terasa kurang solid aja sih. Dan untuk konektivitas sudah menggunakan WiFi dan juga Bluetooth. Oke, untuk mengetahui performa dari prosesor generasi ke-10 dari laptop ini, kita melakukan pengetesan dengan Cinebench R15. Dengan 5 kali pengetesan, di pengetesan yang pertama kita mendapatkan skor 344 dengan temperatur 85 derajat Celcius. Kemudian di pengetesan yang kedua kita mendapatkan skor sedikit lebih tinggi yaitu 348 dengan temperatur yang sama yaitu 85 derajat Celcius. Kemudian di pengetesan yang ketiga kita mendapatkan skor 350 CB dengan temperatur yang sedikit lebih tinggi yaitu 86 derajat Celcius. Kemudian di pengetesan yang keempat, skornya sedikit turun yaitu 339 dengan temperatur yang sama yaitu 86 derajat Celcius. Kemudian pada pengetesan terakhir yaitu pengetesan final, kita mendapatkan skor 340 CB dengan temperaturnya yaitu 86 derajat Celcius. Nah, karena laptop ini menggunakan Intel UHD, jadi FPS yang dihasilkan nggak cukup tinggi atau standar aja di angka 31,80 FPS. Nah, sesuai target market dari laptop ini sebenarnya bukan untuk para gamer, cuman untuk mengetahui performa atau resisten dari laptop ini, kita perlu melakukan sedikit pengujian di tes gamingnya. Jadi untuk settingan medium, seperti kalian lihat di bagian layar itu patah-patah atau nggak playable banget. Ya wajar sih karena emang ini bukan untuk para gamer. Cuman di sini kita bisa mendapatkan performa laptop ini saat menampilkan game-game FPS seperti CS:GO kali ini. Dan ternyata emang yang nggak buat player CSGO ya atau game FPS lainnya. Cuman kalau kalian yang mau coba-coba juga masih bisa sih kalau kalian nyaman atau bisa main dengan kondisi seperti ini.
Nah, seperti kalian lihat di bagian on-screen display-nya, di bagian pojok kiri atas tuh laptop ini tuh sampai harus ngeluarin 90% dari kinerja GPU-nya atau Intel UHD-nya. Kemudian untuk memori standar ya di angka 1382 MB. Kemudian prosesornya tuh harus sampai 65 derajat Celcius. Karena emang agak maksa ya. Dan FPS yang dihasilkan tuh emang nggak terlalu tinggi, yaitu di angka 8 sampai 11 FPS. Tapi bukannya laptop ini nggak bisa buat main game loh ya. Buat kalian yang suka game FPS mungkin akan kecewa dengan performa dari laptop ini. Tapi kalau kita tes gaming yang lainnya, seperti game yang nggak butuhin perpindahan frame secara cepat. Nah, kali ini kita coba seperti ini, yaitu Dota. Game ini tuh bukan FPS ya, atau first person shooter. Nah, ini game-game yang MOBA. Ya, buat kalian yang tahu artinya MOBA langsung aja tulis kolom komentar bahwa laptop ini sebenarnya bisa buat main game juga sih. Nah, seperti kalian lihat di bagian layar, GPU laptop ini menunjukkan masih angka wajar ya, di angka 87%. Kemudian untuk temperatur prosesor masih sama di angka 60 sampai 70 derajat Celcius. Nah, yang menarik adalah FPS yang dihasilkan tuh tinggi banget, alias di atas 30 FPS. Seperti kalian lihat bisa sampai 58 FPS atau 58 frame per second, yang artinya laptop ini playable banget buat main Dota. Nah, jadi ini kabar gembira buat kalian yang nggak selalu suka game FPS dan lebih suka game-game seperti Dota kali ini, bisa memainkan game Dota di laptop ini. Jadi masih worth it atau masih cocok untuk kalian yang punya kebutuhan lain seperti main game atau hiburan lainnya. Dan supaya reviewnya makin lengkap, akhirnya kita mutusin gimana kalau ngerender video pakai laptop ini. Dan lumayan sih hasilnya, karena laptop ini mampu merender dalam waktu 3 menitan aja untuk file tes rendering yang biasa kita lakukan. Nah, sekarang waktunya kita bongkar laptop ini untuk mengetahui bagian jeroan dari laptop ini. Karena laptop ini menggunakan seri U yang berarti ultra low power, jadi kipasnya itu cukup satu aja. Kemudian juga terdapat satu pipa heatsink yang menurut DKID cukup proporsional, mengingat laptop ini nggak punya VGA sendiri dan hanya menggunakan Intel UHD, yang berarti juga nggak perlu pendinginan yang ekstra. Kemudian terdapat 2 slot RAM, yang berarti laptop ini juga support untuk kalian yang mau menambahkan memori tambahan. Nah, yang menarik adalah bagian storage atau penyimpanan, yaitu menggunakan SSD yang menjadi satu dengan Intel Optane. Nah, kita akan bahas sedikit lebih detail tentang Intel Optane di laptop ini, karena kalau dibahas secara mendetail akan menambah durasi review dari laptop ini. Jadi kita akan berikan sendiri pembahasan khusus tentang Intel Optane H10 dan SSD di dalam satu PCB board di video yang berbeda. Jadi pastikan kalian subscribe untuk dapat notifikasi saat DKID upload video tersebut. Dan begini cara kerjanya untuk bagian SSD sebagai penyimpanan dari laptop ini, yaitu 256 GB. Kemudian untuk Intel Optane berfungsi sebagai case controller atau mempelajari kinerja kalian dalam membuka beberapa aplikasi yang sering banget kalian gunakan. Jadi setiap orang akan beda-beda. Tapi mengingat memorinya nggak terlalu besar, yaitu cuma sekitar 16 GB. Intel Optane di laptop ini berfungsi untuk mempelajari light data processing atau data-data yang nggak terlalu berat, seperti kalian browsing, surfing, dan nonton film atau cuma membuka foto atau video. Nah, memang menurut DKID, laptop ini sesuai marketnya tuh buat kalian yang tipikalnya average user atau menggunakannya hanya untuk kebutuhan standar di hari-hari kalian. Tapi buat kalian para editor atau desainer yang butuh heavy data processing atau penggunaan dengan tingkat data yang lebih berat, kalian butuh Intel Optane yang lebih besar. Dan sayangnya memori Intel Optane di laptop ini hanya 16 GB, jadi laptop ini bukan untuk kalian. Jadi selling point dari HP 14S DG1013 Ti itu di bagian prosesor yang sudah menggunakan generasi ke-10. Kemudian dengan SSD dan Intel Optane di satu PCB board yang sama, itu merupakan teknologi yang baru yang memang hanya tertanam di laptop seri ini. Dan juga merek ini tentunya. Dan yang ditawarkan buat kalian average user atau penggunaan standar atau low data processing, yaitu kalian bisa mengakses data atau aplikasi kalian secara lebih efisien dan cepat dengan bantuan Intel Optane. Jadi kesimpulannya menurut DKID adalah laptop HP 14S DG1013 Ti ini cocok banget buat kalian yang punya kebutuhan standar atau pemakaian standar dengan low data processing. Dan dengan harga 7,5 juta, kalian sudah mendapatkan SSD dan Intel Optane di satu PCB board yang sama. Secara teknis akan sangat membantu saat kalian membuka beberapa aplikasi yang sering kalian buka sehingga lebih efisien dan lebih cepat. Harusnya generasi 10 bisa membaca RAM sampai 3400 MHz, tapi kenapa RAM yang digunakan hanya kecepatannya itu 2666 MHz? Kemudian untuk build quality di bagian layar yang cenderung masih ringkih atau masih kurang solid. Gimana menurut kalian tentang teknologi tersebut? Atau kalian yang kepo tentang teknologi tersebut? Akan ada videonya khusus sendiri, dan jangan lupa kalian tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian. Dan segitu aja untuk video kali ini. Semoga review dari laptop HP 14S DG1013 Ti kali ini bermanfaat buat kalian. Dan Mara mohon maaf kalau reviewnya kurang lengkap atau kurang spesifik, karena Mara juga masih belajar untuk menyampaikan informasi secara lengkap kepada kalian. Kalau ada kekurangan langsung aja kalian tulis di bagian kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kurang suka.
Dan yang paling penting subscribe channel DKID supaya kita makin semangat lagi buat konten tentang teknologi dan berbagi kepada kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!